itu yang seperti ini. Iya. Seharusnya seperti ini ya. Betul. Disebutkan alamat spesifiknya. Iya. Karena kalau ini kan sudah jelas yang nanti yang diperintahkan menggeledah rumah yang terletak ini. Tidak semua rumah. Kalau hanya Polda Metro Jaya begitu, kan dia bisa masuk ke rumah siapa saja begitu. Bisa dijelaskan nggak, saudara ahli? Sebenarnya di hukum acara kita, posisi penggeledahan itu, baik tujuan, syarat, prosedurnya, atau filosofinya sebenarnya apa, saudara ahli? Penggeledahan itu kan salah satu upaya paksa, ya, di mana penyidik itu mempunyai kepentingan untuk mencari alat bukti. Untuk mencari alat bukti itu diperlukan tindakan yang namanya menggeledah. Apakah itu memeriksa bangunan, gedung, kemudian memeriksa badan, dan seterusnya. Karena itu sebenarnya penggeledahan itu pemeriksaan dalam rangka untuk mencari pembuktian. Nah, tindakan itu tentu sedikit atau banyak akan mengurangi atau mengganggu hak-hak asasi orang yang terkena dalam upaya paksa itu. Privasinya terkurangi, kebebasannya terkurangi, diganggu. Karena itulah maka harus mengikuti prosedur-prosedur tertentu agar penggeledahan yang dilakukan bisa disebut sebagai penggeledahan yang sah. Karena kalau tidak melalui prosedur tertentu kan penggeledahannya menjadi tidak sah. Oke, berarti harus ada syarat dan prosedur ya dalam penggeledahan. Saudara ahli, bisa dijelaskan nggak? Di KUHAP kan diatur salah satu dasar atau syarat dilakukannya penggeledahan itu harus ada izin pengadilan. Ya. Filosofinya sebenarnya apa itu, saudara ahli? Kenapa nggak dibiarkan saja, misalnya penyidik bisa geledah untuk kepentingan penanganan perkara, tapi KUHAP mengatur harus ada peran pihak ketiga nih, peran pengadilan untuk memberikan izin. Silakan. Ya, itu istilah lainnya kan sebenarnya kan judicial scrutiny. Jadi bagaimana hukum acara pidana itu dalam mengawasi penggunaan kewenangan penyidik dan penuntut umum itu diawasi oleh pengadilan. Sehingga dengan demikian pengadilan itu mempunyai tugas untuk melihat urgensi dari tindakan itu. Apakah tindakan itu memang diperbolehkan, tindakan itu diperlukan. Sehingga dengan demikian pengadilan dilibatkan untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan upaya paksa yang mengganggu privasi dan hak kepemilikan. Itu yang dimaksud dengan judicial scrutiny itu. Oke, saudara ahli, ini karena waktunya terbatas, saya langsung saja ya. Kami mengajukan bukti, ada 3 bukti terkait dengan penggeledahan ini. Pertama, kami menemukan ada 2 surat perintah penggeledahan. Ya, tolong ditunjukkan yang pertama ini surat perintah penggeledahan 2934. Jadi 2934. Kemudian yang kedua, silakan ditunjukkan surat perintah penggeledahan 3006. Nah, kembali lagi ke 2934. Jadi ada 2 surat perintah penggeledahan yang dilakukan. Untuk 2934 itu tertanggal di bawah, coba. Tertanggal 6 Juli 2026. Ya, surat perintah penggeledahan. Ya, 2934. Nah, kami perlihatkan dulu saudara ahli. Untuk surat perintah penggeledahan 2934 itu disebutkan poin pertama, coba. Melakukan tugas penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya yang terletak di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Jadi tidak spesifik lokasi tertentu, tapi wilayah hukum Polda Metro Jaya. Menurut saudara ahli, pendapat saudara ahli dengan KUHAP yang baru dan aturan-aturan lain yang terkait, itu kan ada aturan penggeledahan itu harus spesifik lokasinya. Bagaimana menurut pendapat ahli kalau lokasinya dibuat umum seperti ini? Ya, itu menimbulkan ketidakpastian karena
itu wilayah Polda Metro Jaya itu kalau setingkat provinsi itu kan berarti luas sekali, sehingga tidak jelas lokasi mana yang mau dicari gitu. Karena tuntutan KUHP itu harus menjelaskan lokasi. Nah, apakah ini lokasi? Nah, ini kan lokasi yang sangat luas itu menciptakan ketidakpastian. Sehingga dengan demikian, kalau ditanyakan kepada saya, secara umum ya tidak menimbulkan kepastian gitu saja. Karena Kami tunjukkan terlalu luas. Kami tunjukkan surat yang kedua ini, saudara ahli. Ya. Surat 3006. Surat 3006 ini tertanggal 8 Juli 2026, 2 hari kemudian. Ya. Nah, di sini sudah disebut alamat pastinya. Oke. Apakah yang saudara ahli maksud surat perintah penggeledahan yang benar itu yang seperti ini? Iya. Seharusnya seperti Iya. ini ya. Betul. Disebutkan alamat spesifiknya. Iya. Oke. Karena Saudara- kalau ini kan sudah jelas yang nanti yang diperintahkan menggeledah rumah yang terletak ini gitu. Oke. Tidak semua rumah. Kalau hanya Polda Metro Jaya begitu kan dia bisa masuk ke rumah siapa saja begitu. Apa konsekuensinya terkait dengan pengawasan atau upaya untuk meminimalisir abuse of power kalau terlalu luas seperti itu? Itulah pentingnya judicial scrutiny tadi. Pengadilan ketika diminta untuk izin, ya, untuk izin kan bisa dilihat apakah izin lokasinya spesifik itu benar atau tidak. Nah, kalau spesifik seperti ini kan berarti hanya satu objek jelas yang jelas masuk ke situ. Atau kalau ada 2 objek pun mungkin bisa disebutkan 2 objeknya. Yang penting spesifik begitu Spesifik. ya. Oke. Nah, kami kembali lagi ke surat perintah penggeledahan yang pertama, 2934. Silakan ditunjukkan. Saudara ahli, situasinya begini. Berdasarkan surat perintah penggeledahan 2934 ini, penegak hukum meminta izin ketua pengadilan. Jadi 2934 kan disebut wilayahnya umum tadi ya, wilayah Polda Metro Jaya. Ya. Kemudian penegak hukum atau penyidik meminta izin ketua pengadilan untuk melakukan penggeledahan di luar wilayah Polda Metro Jaya, yaitu di kawasan Sentul. Tunjukkan izin pengadilan. Ini penetapan Pengadilan Negeri Cibinong, zoom coba. Di atas. Ini penetapan Pengadilan Cibinong nomor 26, kami ajukan juga sebagai bukti menimbang di bold. Jadi yang diacu di sini adalah surat 2934 tadi, yang wilayahnya adalah Polda Metro Jaya. Tetapi kemudian menetapkan lokasi penggeledahannya di rumah milik saudara Tatang di Sentul, yang kami sudah cek itu di luar wilayah Polda Metro Jaya. Bagaimana saudara ahli menjelaskan praktik seperti ini? Iya, kalau saya melihat praktik seperti ini dimulai dari surat permohonan izin yang sangat general karena hanya menyebut lokasinya di wilayah Polda Metro Jaya. Ahli jadi heran kok izinnya keluar spesifik menyebut tempat gitu, yang sudah lokasinya sangat jelas, sehingga di situ mesti ada kesalahan administrasi bagaimana izin itu bisa keluar sementara permohonannya kan untuk wilayah Polda Metro Jaya. Oke. Ini kan secara faktual surat perintah penggeledahannya ada, izin penetapan pengadilannya ada. Tadi ada catatan, 2 catatan kan yang saudara ahli berikan. Nah, akhirnya produk ini itu bisa digunakan nggak atau sah nggak digunakan untuk langkah-langkah upaya paksa yang tadi saudara ahli bilang upaya paksa itu bisa merugikan pihak lain atau bisa mengurangi hak azazi pihak lain. Silakan dijelaskan. Iya, kalau menurut ahli ini tidak sah karena itu didasarkan kepada surat permohonan yang tidak benar, kemudian penetapannya
tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan gitu. Kalau izin penggeledahan ini tidak sah, surat penggeledahannya dan izin penggeledahannya tidak sah, maka apakah penggeledahan yang dilakukan itu tetap sah secara hukum atau juga tidak sah? Ya tidak sah. Apa konsekuensi kalau penggeledahan itu tidak sah secara hukum, saudara ahli? Kalau penggeledahan tidak sah berarti tindakan-tindakan di dalam melakukan pemeriksaan di lokasi, baik menggeledah orang, menggeledah barang, menggeledah tempat, itu menjadi konsekuensinya tidak mempunyai keabsahan, sehingga tidak bisa. Kalau ditindaklanjuti nanti dengan tindakan mengambil alih kewenangan atas satu benda, menyita misalnya, ada izin penyitaannya juga sama dengan seperti ini, penyitaannya pun tidak sah. Kalau penyitaan tidak sah berarti juga tidak bisa dipakai sebagai alat bukti. Oke, berarti kalau penggeledahannya tidak sah, surat penggeledahannya tidak sah, tindakan penggeledahannya tidak sah, maka bukti-bukti yang diamankan di sana atau disita itu juga tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Bisa digunakan. Bisa nggak saudara ahli menjelaskan konsep pohon dari buah beracun yang terkenal sekali dalam dunia hukum pembuktian? Ya, kalau satu sebab itu misalnya itu tidak sah akan menghasilkan hal tidak sah gitu aja. Oke. Masih bisa nggak bukti-bukti yang disita di sana itu kemudian dijadikan sebagai alat bukti di dalam proses lebih lanjut? Tidak bisa. Tidak bisa ya. Saudara ahli, kita masuk tadi agak kedahuluan yang soal penyitaan. Kita masuk ke isu penyitaan. Untuk penyitaan sendiri, itu kan ada syarat penyitaan harus dengan izin pengadilan. Apakah konsepnya sama dengan judicial security tadi yang di penggeledahan? Sama. Bagaimana konsekuensi hukumnya kalau ternyata penyitaan itu tanpa izin pengadilan? Ya sama, menjadi penyitaannya tidak sah. Jadi penyitaannya juga tidak sah. Hasilnya juga tidak sah kan? Nah, ini kita masuk ke agak lebih dalam ini, saudara ahli. Penyitaannya Anda bilang tidak sah, tapi saya mau masuk lebih dalam. Sebenarnya barang-barang yang disita itu, yang diperbolehkan disita itu, apakah semua barang yang ada di lokasi penggeledahan atau ada indikatornya? Mohon dijelaskan. Indikator yang paling penting adalah barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Bolehkah barang-barang milik pribadi atau sifatnya pribadi, tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, kemudian disita? Tidak bisa kalau nggak ada hubungannya. Apa yang harus dilakukan kalau kemudian ada barang yang disita, yang harus dilakukan penyidik ya, kalau ada barang yang disita kemudian ternyata itu tidak ada hubungannya dengan tindak pidana? Ya pihak yang berkeberatan berada hubungan dengan Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.